Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya di hari baru, hari Rabu, 29 September 2021, kiranya Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap menikmati berkat Tuhan, walau di masa-masa sulit seperti saat ini. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan. Mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja, Ayub pasal 2. Ayub pasal 2. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Bersyukur limpah terima kasih kepadamu Tuhan, untuk segala kasih sayang, cinta kasih, pemeliharaan. Engkaulah sumber kebaikan bagi kami. Dengan suka duka yang Tuhan izinkan terjadi, agar kami makin bergantung kepadamu, makin berharap kepadamu, agar kami makin tahu Engkaulah yang berkuasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan, bimbingan dari Tuhan sendiri melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi peneguhan, menjadi bimbingan pengajaran bagi kami, menjalani hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 2. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan,
Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, iblis pun harus minta izin. Iblis pun harus minta izin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kadang kita tergoda beranggapan bahwa iblis memiliki kuasa yang setara, kuasa yang sama, kuasa yang sejajar dengan Tuhan. Mungkin kita beranggapan dua pihak ini, iblis dan Allah, berada pada posisi yang seimbang. Padahal Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita jelas, iblis harus minta izin kepada Allah. Iblis harus minta izin kepada Allah. Ketika Tuhan bertanya kepada iblis suatu waktu, "Apakah engkau melihat hambaku Yakub yang saleh, yang jujur?" Iblis mengatakan kepada Allah, "Dia saleh karena engkau memberkati dalam segala hal." Dan di pasal 1 Tuhan izinkan iblis untuk menghabiskan segala kekayaannya, bahkan 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan pun meninggal. Iblis butuh izin dari Allah. Tanpa izin dari Allah tidak mungkin apapun menimpa Ayub. Di pasal 2 ini, ketika telah terbukti bahwa Ayub tetap saleh, tetap tekun dalam iman walaupun segala harta bendanya habis seketika, 10 orang anaknya meninggal seketika,
ia tetap saleh, ia tetap tekun dalam iman. Iblis minta izin lagi kepada Allah, dan Tuhan mengizinkan. Mengapa Tuhan mengizinkan iblis sampai penyakit yang luar biasa berat menghinggapi diri Ayub? Mengapa Tuhan izinkan? Jawabannya tentu saja karena Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa menderita seperti apapun Ayub, Ayub akan tetap beriman, akan tetap teguh dalam pendiriannya kepadanya. Maka itu pun terjadi. Bahkan iblis juga menggoda istrinya Ayub, supaya Ayub mengutuki Allah. Tapi Ayub tetap teguh. Terlalu berat penderitaan Ayub, tapi sekali lagi Tuhan izinkan semuanya terjadi, karena Tuhan tahu Ayub mampu. Tuhan tahu batasan kekuatan dari Ayub. Dan pada akhirnya, kalau kita baca di Ayub pasal terakhir, Tuhan memulihkan segalanya bagi Ayub. Kekayaannya bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Di pasal 42. Juga ayat 10. Juga Tuhan memberikan kepada Ayub, Dia berikan lagi 10 orang anak, persis jumlahnya seperti yang dulu. 7 laki-laki, 3 perempuan, persis sama. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa memulihkan. Iblis tak berkuasa sedikit pun pada diri manusia. Kalaupun iblis bekerja, itu karena izin dari Tuhan. Karena Tuhan mau manusia makin mencapai level yang Ia inginkan. Manusia makin mampu meraih apa yang Tuhan paling rindu berikan. Maka iblis diizinkan oleh Tuhan. Tapi yang jelas, di akhir zaman nanti, di Wahyu 20 ayat 10, iblis dikatakan akan disiksa siang malam selama-lamanya dalam lautan api. Selama-lamanya. Maka Bapak Ibu Saudara, yakinlah, iblis tak berkuasa di luar dari kendali Tuhan. Kalaupun ia diizinkan oleh Tuhan, maka semua untuk kebaikan kita, agar kita mencapai level yang Tuhan izinkan, tingkatan yang Tuhan inginkan untuk kita raih. Terpujilah Tuhan Allah kita. Di dalam Kristus Ia sudah sediakan hidup kekal. Tak satu jua apapun bisa memisahkan kita dari kasih karunia-Nya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Yakinlah, hidupilah. Amin. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh mengasihi kami. Segala proses, segala keadaan, suka duka, penderitaan, kegembiraan, Tuhan izinkan terjadi, agar kami makin lebih baik dari hari ke hari. Juga demikian pandemi ini. Pandemi ini COVID tidak mungkin terjadi di luar dari izin Tuhan. Mampukan kami untuk bersyukur di masa pandemi ini. Mampukan kami melihat kebaikan Tuhan di masa sulit ini. Mampukan kami berharap kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.